Haleluya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya semuanya sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saya terlalu percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita bersyukur, maka kebaikan Tuhan turun bagi kita semua. Kita mengalami semuanya itu, amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Kami ditolong sampai hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi buat kami semua. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami rindu beribadah. Kami rindu bawa pujian, kami rindu bawa penyembahan kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur naik kepadamu. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayarabo syaralabalabalabalaba. Iralabasyekerebe karalabalabalaba. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripadamu Tuhan. Oh Roh Kudus mengurapi kami semua, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Kami mau bersukacita Tuhan, sebab betapa dalamnya kasih-Mu buat kami. Betapa besar kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Lagi, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hidupku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Musik memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau perhatikanku setiap waktu.
Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hidupku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Datangnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus tuh hidupku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan,
Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa, dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan di hadirat-Mu saat ini. Kami menikmati semua kebaikan-Mu. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nyatakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Yesus ya Tuhan. Ada di bait-Mu, ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralabo. Amin. Ya Tuhan, buat hati kami terus rindu akan bait-Mu, rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Shanaralabayaralabo, Shikaralabayaralabo, Hiraralabayaralabo. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Yesus. Amin. Amin Tuhan. Yes. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Kau Allah yang hidup, kami menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami yang jatuh kok, kami diangkat kembali lagi. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat percaya ketika kami di hadirat-Mu, Tuhan memulihkan keadaan kami. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralabasyak kata karalabayarabosyak. Ini kami Tuhan, tangan-tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami, akan menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami di hari-hari depan kami. Untuk kami banyak melakukan kehendak-Mu, yang kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua, untuk kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah memuji menyembah Tuhan, sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu dan saya ada. Amin saudara. Nah mari saya rindu sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua saat ini dan pada saat kita beribadah. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama di Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari ya Bapak Ibu, saya baca untuk Bapak Ibu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Wow, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang berbuah. Amin Bapak Ibu. Saya beri judul hari ini, berbuah banyak. Haleluya. Nah pertanyaan untuk kita Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mau berbuah? Kalau kita lihat tadi firman Tuhan bilang begini. Yang pengurus pohon anggur itu datang ke kebun anggur sudah 3 tahun. Dia datang, dia cari buah.
Di pohon ara itu dia tidak menemukan buah satupun. Lalu dia suruh pengurus itu tebang aja. Untuk apa pohon ara ini tumbuh baru tidak menghasilkan buah? Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu mengerti akan firman ini. Tapi mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-15. Nanti kita baca ayat yang keempat, ayat 5, ayat 7. Ya, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di sana. Yohanes pasal 15, kita lihat Bapak Ibu, ayat yang keempat, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata, mari saya baca untuk Bapak Ibu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang kelima, kita lihat ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, saudara kekasih. Ternyata kalau saya lihat-lihat, saya baca-baca, ini luar biasa pernyataan firman Tuhan ini ya. Yang pertama, bagaimana untuk kita bisa berbuah supaya kita tidak ditebang. Pohon ara ada di taman di kebun anggur tapi tidak berbuah. 3 tahun pengurus itu datang, dia lihat kok enggak buah apa-apa. Lalu dibilang, tebang aja. Untuk apa ditanam tapi dia tidak menghasilkan buah. Saya sangat percaya ketika Bapak Ibu dan saya menanamkan sesuatu tanaman, apa itu pohon mangga, apa saja, saya percaya kita rindukan untuk pohon itu menghasilkan buah. Amin saudara, pasti kita rindu. Pohon yang saya tanam apa saja, saya rindu ada buah supaya saya bisa menikmati buah itu. Sama juga dengan Tuhan, sama juga dengan firman ini datang buat kita. Haleluya. Ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat dikatakan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak berbuah apa-apa, tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Haleluya. Mari kita lihat yang pertama, kita baca ayat yang kedua. Apa dikatakan di sana? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bagaimana cara Bapak Ibu dan saya berbuah? Haleluya. Ini berbicara, ini perumpamaan saudara. Perumpamaan tentang pohon ara. Haleluya. Nah sekarang perumpamaan ini dihubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuah apa tidak? Ada buah pertobatan, ada juga buah roh. Tuhan cari kedua-dua ini. Buah pertobatan dan juga buah roh. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, saudara. Itu sangat penting. Kehidupan kita harus menghasilkan buah. Buah pertobatan dan juga buah jiwa-jiwa. Haleluya. Ayat yang kedua dari Yohanes pasal 15 bilang begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin saudara. Saya sangat percaya ketika Bapak Ibu punya kebun, punya pohon yang Bapak Ibu tanam, ada mungkin ranting-ranting, ada mungkin saudara lihat ada yang tidak berfungsi, pasti saudara potong.
pasti saudara buang jadikan sampah. Pasti saudara bakar itu. Amin saudara. Haleluya. Yang tidak berbuah. Firman Tuhan datang buat Bapak Ibu dan saya hari ini. Tidak berbuah, dipotong. Berbuah, dibersihkan. Ranting yang tidak berbuah, dipotong. Ranting yang sudah berbuah pun dibersihkan. Saudara, untuk apa? Untuk kita lebih banyak lagi berbuah. Berbuah apa? Pertanyaannya, berbuah jiwa-jiwa. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Selama kita ada di bumi ini, kita berbuah jiwa-jiwa. Bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Berbuah dalam pertobatan. Bertobat setiap hari. Amin saudara. Penting saudara. Kalau tidak dikatakan, walaupun kita sudah berbuah, kita sudah bawa banyak jiwa datang sama Tuhan. Kita sudah berbuah setiap hari ya. Mungkin dalam buah roh, kesabaran, ya, penguasaan diri. Tapi itu dibersihkan setiap hari. Ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Itu dibersihkan supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Amin saudara. Kita lebih banyak berbuah jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jadi yang pertama, kita berbuah untuk Tuhan. Kita dibersihkan. Kita harus dibersihkan saudara. Haleluya. Yang berikutnya, kita baca ayat yang keempat. Kalau kita mau banyak berbuah, kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat katakan bahwa ayat yang keempat kita lihat di sana, saya baca untuk Bapak Ibu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang ketujuh, kita lihat ayat yang ketujuh. Haleluya. Ayat yang ketujuh katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, untuk kita berbuah jiwa, berbuah pertobatan, buah roh keluar dari hidup kita. Kita harus tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan setiap hari kita baca. Amin saudara. Kita punya waktu, cari waktu untuk kita ada di hadirat Tuhan. Untuk kita cari Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal dalam firman-Nya. Ada firman Tuhan yang katakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang, minta apa saja. Firman Tuhan itu bisa memerdekakan kita. Amin. Memerdekakan kita dari segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita banyak berbuah. Amin saudara. Kita tinggal di dalam aku, tinggal dalam Tuhan. Maka dikatakan minta apa saja yang Bapak Ibu dan saya kehendaki. Apa saja saudara. Tersemewa kita minta buah-buah. Kita minta jiwa-jiwa. Amin saudara. Ketika kita mau berbuah, saya sangat percaya perlu ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Hanya kasih Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita terpancar kasih itu dan membuat banyak jiwa datang kepada Tuhan. Melalui hidup kita, melalui pertobatan kita, ada banyak datang, ada orang datang kepada Tuhan. Melalui hidup kita, kenapa? Karena ada kasih Allah dalam hidup kita yang sudah mengubahkan kita. Dan saya percaya ketika kita sudah diubahkan, banyak orang melihat, lalu orang datang kepada Tuhan. Teman, saudara, keluarga, pasti dia datang kepada Tuhan. Melalui hidup kita, di sanalah kita berbuah. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin saudara. Dan yang ketiga, yang pertama kita dibersihkan. Yang kedua, kalau mau berbuah kita tinggal dalam firman Tuhan. Artinya tiap hari kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup memerdekakan kita. Dari masa-masa lalu kita, dari kehidupan duniawi kita, apa saja yang kita alami bisa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin saudara. Dan yang ketiga, ketika kita mau berbuah banyak dan terus berbuah, kita baca di Mazmur pasal yang ke-92.
Kita lihat ada di sana ya. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu saya baca untuk kita. Mazmur 92 ayat 13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Haleluya. 15. Mari sama-sama kita baca. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita ditanam dalam bait Allah, kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, punya komunikasi dengan Tuhan, maka saudara sampai masa tua pun Bapak, Ibu dan saya pasti tetap berbuah. Buah jiwa-jiwa kita bawa untuk Tuhan dan terus buah pertobatan dalam hidup kita. Terus disempurnakan, Dan banyak orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. Lalu mereka datang percaya kepada Yesus. Amin saudara. Yang pertama tadi, ketika kita mau berbuah banyak, perlu dibersihkan. Amin. Perlu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jangan mau dipotong saudara, tetap biarlah kita mau dibersihkan. Ada berapa banyak yang mau tetap dibersihkan untuk berbuah banyak untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang baru buat Bapak, Ibu dan saya. Amin. Untuk kita melangkah, kita berbuah bagi banyak orang. Dan yang ketiga, saya percaya ini juga saudara rindukan. Sampai masa tua, Bapak, Ibu dan saya tetap berbuah. Amin saudara. Wah luar biasa. Amin. Ada berapa banyak yang rindu untuk tetap berbuah sampai masa tua kita. Dikatakan gemuk dan tetap segar. Haleluya. Itu orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, yang mau dibersihkan, dan yang mau terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Nah kita lihat semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-8. Kita lihat di sana. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Wow luar biasa. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakannya itu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow. Orang yang berbuah banyak adalah muridnya Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak, Ibu dan saya adalah muridnya Tuhan Yesus. Yang percaya dengan saya katakan yes. Amin. Haleluya. Mau sampai tua berbuah? Wow, puji Tuhan, saya mau. Sampai masa tua saya mau tetap berbuah dan tetap segar untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Mahaku. Mari angkat tangan sekali lagi bilang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Amin Tuhan, kami percaya. Kami sangat percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dimanapun hamba-Mu berada. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa menyerahkan gembala kami CK4 Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin sekeluarga. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan, kesehatan juga untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Aba Bapa. Kami juga bersyukur berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, keluarga kami masing-masing. Kami sangat percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Kami masuk dalam penuaian jiwa Tuhan di akhir zaman ini. Kuasa Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur juga untuk anak-anak kami Tuhan pakai di masa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat ini. Anak-anak generasi Yeremia Tuhan pakai mereka dengan otoritas yang daripada Tuhan. Mereka akan membawa banyak jiwa, mereka akan berbuah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini mau memberkati bangsa kami Indonesia, aman, damai, sejahtera, sentosa bangsa kami untuk nanti Tuhan untuk bulan depan akan pelantikan presiden yang baru Bapak Prabowo beserta dengan Pak Gibran. Tuhan sertai pimpin. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna bagi bangsa kami dan juga bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan pilkada yang akan datang untuk bulan November. Tuhan juga sudah menyediakan, mempersiapkan, memilih akan wakil-wakil rakyat akan duduk Tuhan di pemerintahan kami dari kota. Tuhan kami percaya provinsi, kabupaten juga Tuhan sudah siapkan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan kami. Tuhan menyertai, memberkati umat-Mu yang memberikan persembahan untuk pekerjaan buat gereja-Mu di tempat ini. Berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih banyak Bapa. Kami juga siapkan hati kami sebelum kami meninggalkan atau menyelesaikan ibadah online ini. Kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita angkat kedua tangan kita dan biarlah terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.